Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita yang ke-10 ya, masih kita membahas tentang hubungan linear, program linear dengan penerapan ekonominya dengan menghitung keseimbangan pasar. Kalau sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya kita bahas bagaimana keseimbangan pasar dipengaruhi oleh pajak, kemudian bagaimana keseimbangan pasar dipengaruhi oleh subsidi. Sekarang kita akan menghitung bagaimana keseimbangan pasar apabila ada dua barang. Kalau kemarin kan kita menghitung satu barang kan, satu komoditas saja. Tapi sekarang kita akan menghitung bagaimana kalau ada dua barang. Dua barang ini, kalau dua barang ini saling berpengaruh ya, misalkan barang itu bersifat substitutif atau saling menggantikan seperti misalkan kopi dan teh. Jadi kalau misalkan harga kopi naik, maka teh permintaannya akan banyak kan, karena para peminum kopi berpindah ke minum teh gitu kan, karena kopi dan teh itu sama gitu ya, fungsi dan manfaatnya gitu ya. Kemudian ada yang saling komplementer atau saling melengkapi, barang yang saling melengkapi seperti kopi dan gula. Jadi kalau harga permintaan kopi naik, maka permintaan gula juga naik gitu ya. Di kenyataan di lapangan gitu. Jadi tidak komoditas itu tidak dipengaruhi oleh satu komoditas saja, tapi bisa jadi satu komoditas harga dan kuantitinya, permintaan dan penawarannya itu dipengaruhi oleh barang yang lainnya ya. Itu kita akan menghitung ya dengan program linear, hubungan linear ya. Nah, ini masih teorinya. Persamaan fungsi permintaan yang berbentuk Q sama dengan A kurangi BP ini adalah bentuk umum dari fungsi permintaan ya. Mencerminkan hubungan fungsional antara jumlah permintaan dan harga barang yang bersangkutan ya. Jadi ini satu komoditas saja. Ini fungsi permintaan satu komoditas saja. Nah, bentuk permintaan seperti ini, bentuk persamaan seperti ini mengandung asumsi bahwa permintaan akan suatu barang itu dipengaruhi hanya oleh barang itu sendiri ya. Hanya barang itu sendiri. Jadi kalau misalkan fungsinya seperti ini, maka barang tersebut artinya diasumsikan bahwa pengaruh harga dan kuantitinya, keseimbangan pasarnya hanya dipengaruhi oleh satu barang saja. Tapi pada kenyataannya bahwa terdapat ada satu komoditas yang permintaan dan penawarannya itu dipengaruhi oleh barang yang lainnya atau komoditas yang lainnya, oleh faktor-faktor yang lainnya atau variabel lainnya. Ya, ini yang banyak sekali. Seperti tadi saya katakan, ada barang substitutif, ada komplementer. Substitutif adalah barang yang saling menggantikan. Banyak ya, misalkan tadi selain teh dan gula, ada juga transportasi. Misalkan ketika harga pesawat naik, harga tiket pesawat naik, permintaan akan transportasi pesawat menurun, maka yang banyaknya misalkan kereta api, bis antar kota gitu ya, itu akan menjadi meningkat karena tiket pesawat naik. Nah, itulah. Nah, kemudian misalkan kalau misalkan harga mobil naik, maka permintaan akan sepeda motor jadi naik dan permintaan mobil turun. Nah, gitu ya. Jadi kenyataan saat ini adalah di mana komoditas A itu permintaan dan penawarannya itu dipengaruhi oleh komoditas yang lainnya, itu ya. Maka kita akan hitung ya, dua macam barang atau lebih ya. Nah, ini kenyataannya ada barang tertentu yang sifat permintaannya tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya. Oke, lanjut. Terhadap dua macam barang yang mempunyai hubungan tadi, maka permintaan akan barang yang satu bukan saja dipengaruhi oleh fungsi dari harga barang itu sendiri, tetapi juga fungsi dari harga barang lainnya ya. Jadi fungsi permintaan barang X itu ternyata dipengaruhi oleh misalkan fungsi permintaan dari barang Y. Nah, barang-barang semacam ini ya tadi barang-barang yang mempunyai hubungan substitutif atau saling menggantikan, misalnya antara teh ya, ini teh dan kopi,
dan barang-barang yang memiliki hubungan komplementer, saling melengkapi. Misalnya antara kopi dan gula. Nah, atau misalkan harga bensin naik, maka permintaan mobil turun karena ini komplementer, saling melengkapi mobil dengan bensin itu kan. Kalau harga bensin naik, maka permintaan mobil akan turun ya, dan sebagainya. Atau misalkan kita bisa ke suku bunga ya, kan banyak mobil yang kredit gitu ya. Suku bunga naik, maka bagaimana nih permintaan akan mobil itu, apakah naik atau turun ya? Karena kan banyak mobil kredit ya. Itu bergantung dari suku bunga bank. Nah, kita akan hitung ya. Apabila barang X dan barang Y, ini barang X dan barang Y mempunyai hubungan penggunaan yang tadi apakah substitutif atau komplementer, permintaan akan masing-masing barang dipengaruhi juga harga barang lainnya. Maka kita fungsinya gini, Q dx atau permintaan akan barang X. Ya, permintaan akan barang X sama dengan Fx Px Py. Q dx-nya adalah jumlah permintaan akan X dan Q dy adalah jumlah permintaan akan barang Y. Ya, Px adalah harga X per unit. Ya, Px ini adalah harga X per unit dan Py adalah harga Y per unit. Jadi Qx adalah permintaan barang X dan Q dy adalah permintaan barang Y. Itu ya, tolong dipahami. Sekali lagi, Px adalah harga X per unit, Py adalah harga per unit, dan Q dx adalah permintaan barang X, Q dy adalah permintaan barang Y. Lanjut. Oleh karena permintaan akan masing-masing barang merupakan fungsi dari harga dua macam barang, ya, permintaannya adalah fungsi dari dua macam barang, maka keseimbangan pasar yang tercipta adalah keseimbangan pasar untuk dua macam barang tersebut. Ya, harga keseimbangan pasar dan jumlah untuk tiap macam barang dapat dianalisis sekaligus. Ya, misal contoh kasus ya, kita ke contoh kasus. Permintaan akan barang X ditunjukkan oleh persamaan, ini persamaan barang X ya. Permintaannya 10 min 4 PX tambah 2 PY. Ya. Sedangkan penawaran barang X-nya adalah QSX. Ya. Ini QDX artinya permintaan barang X dan QSX penawaran barang X ya. Sama dengan min 6 tambah 6 PX. Ini permintaan atau penawaran barang X. Sedangkan permintaan barang Y ditunjukkan oleh persamaan QDY sama dengan 9 min 3 PY tambah 4X. Sedangkan penawaran barang Y, penawaran barang Y, ini permintaan barang Y, ini penawaran barang Y sama dengan minus 3 tambah 7 PY. Pertanyaannya, berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar untuk masing-masing barang tersebut? Ya, kita akan hitung. Kita akan hitung dulu keseimbangan barang X, kemudian kita akan hitung keseimbangan barang Y ya. Kita akan hitung Q dx sama dengan QSX. Sini ya, Q dx sama dengan 10 min PX, 10 min 4X tambah 2 PY dan QSX-nya min 6 tambah 6 PX di sini ya. Masukkan Q dx persamaannya 10 min 4X tambah 2 PY. Sedangkan penawarannya, fungsi penawaran dari barang Y, barang X sama dengan min 6 tambah 6 PX. Ya, kita masukkan pindah ruas. Nah, ini pindah ruas ke sini jadi plus jadi 16 ini ya. Kemudian P4X pindah ruas ke sini 4PX jadi positif 64 tambah 64X jadi 10PX. Ini juga yang ini pindah ruas ke sini jadi minus ya di sini. Jadi minus 2Y. Jadi inilah permintaan keseimbangan pasar untuk barang X ya ini. Kita catat 1, ini persamaan 1 untuk barang X. Nah, ini permintaan 1, 10 PX minus 2 PY sama dengan 16 ya. Udah tahu ya? 16 sama dari mana? Dari 6 min 6 pindah ruas ke sini. Kemudian 10 PX dari mana? Dari minus 4X, ini pindah ruas ke sini jadi positif kan? Jadi 10 4X, kemudian minus 2 PY dari mana? Dari sini, dari 2 PY positif pindah ruas jadi negatifnya. Ini keseimbangan pasar untuk barang X. Kita akan hitung keseimbangan pasar untuk barang Y. Q dy sama dengan QSX. Q dy punya permintaan, fungsi permintaannya 9 min 3 PX tambah 4 PX ya.
Sedangkan permintaan penawaran dari barang X sama dengan min 3 tambah 7 PX. Nah, sama ini juga ini pindah ruas ke sini. Yang ini yang 9 pindah ruas. Nah, pindah ruas ke sini jadi minus kan. Jadi minus 12. Kemudian yang 7 PX pindah ruas ke sini. Jadi 7 PX ya. Jadi menjadi minus. Ya, 7 PX jadi minus 4 PX. Kayaknya ini 4 PY ya, kayaknya 4 Y. Ini salah. Coba lihat kita di ini. Oh iya, 7 PY, benar ini 7 PY ya, ini salah ya. Ini harusnya Y. Y. 7 PY pindah ruas ke sini, jadi negatif. Sama dengan ini 3 PY tambah 7 PY sama dengan 10 PY, ini tetap ya, ini tetap 4 PX. Sama dengan min 12 ya. Ini salah hitung, ini bukan PX, bukan salah itu salah ketik, ini PY ya tuh di sini. PY ya. PY. Jadi di sininya PY. Jadi ini keseimbangan barang untuk Y. Jadi ini nomor 2 ya. Keseimbangan untuk barang Y. Oke, kita akan hitung. Kita akan hitung di eliminasi. Dieliminasi dari 1 dan 2 ini ya. Untuk dieliminasi maka kita akan hitung mana persamaan yang akan kita eliminasi. Misalkan yang PX yang akan dieliminasi, maka berapa sih 4 agar 10 kan, jadi 2,5 ya. Jadi di sini semua persamaan ini dikalikan 1, jadi 10 PX tetap min 2P sama dengan 16. Yang ini karena kita akan mengeliminasi yang PX, maka yang 4 ini dikalikan 2,5 jadi 10 PX, min 10 PY dikalikan 2,5 jadi minus 25 PY, dan minus 12 dikalikan 2,5 jadi minus 30. Kita eliminasi, dicoret ya. Minus 25 jadi positif ya. Ini kan ini minus jadi positif, jadi 25 kurangi 2 jadi 23. Ini juga sama, ini minus jadi positif, jadi 46 ya. Kemudian dibagi 46 bagi 23 sama dengan PY-nya adalah 2. Jadi PY atau harga barang Y sama dengan 2. Ya, kemudian kita akan cari PX atau harga dari barang X ya. Substitusi ke salah satu dari ini. Ke persamaan ini atau ke persamaan ini bebas, hasilnya akan sama ya. Misalkan kita masukkan ke persamaan 1 ya. 10 PX sama dengan 2 PY-nya, kan sudah diketahui 2 sama dengan 16, maka 10 PX sama dengan ini 10 PX sama dengan ini pindah ruas ke sini, ini 4 pindah ruas ke sini jadi 20, PX sama dengan 2. Jadi kita sudah mengetahui harga dari PY sama dengan 2, harga dari barang X sama dengan 2 juga sama ya. Nah, kita akan menghitung selanjutnya, kita akan menghitung kuantiti dari barang X dan kuantiti dari barang Y. Oke. Kuantiti dari barang X dan barang Y, kita substitusi lagi. Substitusinya adalah yang tadi yang harga PX, harga barang X dan harga barang Y, kita substitusi ke persamaan permintaan atau penawaran barang X dan Y yang tadi yang sini ya. Yang ini. Kita substitusi yang barang X, PX dan PY-nya kita masukin ke salah satu ke sini atau ke sini ya. Sama juga yang PY kita masukkan ke sini atau ke sini ya. Nah, misalkan kita akan substitusi PX dan PY-nya ke permintaan barang X ya, persamaan permintaan barang X. Kita masukkan 10 minus 4, PX-nya 2 ya, tambah 2, PY-nya 2 sama dengan 6 ya. 10 kurangi 8, 2 tambah 4 sama dengan 6. Maka kuantiti barang X sama dengan 6. Kemudian substitusi yang PY ya ke kuantiti barang Y ya, PY dan PX-nya. Bisa ke KID Y, ke KIDY atau ke SY sama aja. Kita misalkan substitusinya ke persamaan kuantiti dari permintaan barang Y ya. Tadi yang sini ya. Yang sini di soal ya, 9 min 3 PY tambah 4X. Nah, ini 9, 3 PY-nya 2 ya. 3 kali 2
tambah 4 PX-nya 2 sama dengan 11. 9 kurangi 3 kali 2, 6 sama dengan 3. 3 tambah 8 sama dengan 11. Maka kuantitinya adalah kuantiti barang Y pada keseimbangannya adalah 11. Maka kesimpulannya adalah titik keseimbangan barang X sama dengan harganya 2, maka kuantitinya atau lakunya 6 ya. Kuantitinya 6 ya. Sedangkan keseimbangan barang Y sama dengan harganya 2, maka kuantitinya 11. Ya, ini adalah hasil dari keseimbangan pasar barang X dan barang Y dengan menggunakan program linear. Model analisis ini bisa kita gunakan dalam menganalisis 3 barang sekaligus atau 4 atau lebih atau tak terhingga ya. Begitu. Oke, gitu aja untuk pertemuan kali ini ya. Nanti saya akan tentang selanjutnya tentang fungsi biaya dan fungsi penerimaan ya. Kita akan kebut ya nanti minggu depan. Dan saya juga akan pengen ada kuis ya. Mungkin minggu depan kita akan kuis dari pajak, subsidi sampai ini 3 materi ya. Kuis minggu depan. Oke. Ini tolong dipelajari, kalau tidak ngerti boleh. Nanti yang minggu kemarin nggak ada tugas saya yang subsidi ya, minggu depan aja sekaligus. Kemudian yang pajak saya akan 3 soal yang pajak ya saya akan upload sekarang. Kemarin kelupaan, jadi sekarang akan saya upload hasil perhitungannya ya. Oke, gitu aja ya. Semoga hari ini menyenangkan dan kalian bisa memahami kuliah hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.